Shalom. Apa kabar? Apa kabar untuk kelas balita, untuk kelas TK, dan juga untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan kelas 6. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Helen berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan juga sukacita dan juga semangat. Benar ya adik-adik, kalau kita nggak punya semangat, kita nggak punya sukacita, pasti melakukan apapun menjadi tidak menyenangkan. Nah, adik-adik, hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah Sekolah Minggu GSRI Kebayoran Baru. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta pimpinan Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita. Nah, doa ibadah kita akan dibawakan oleh teman kita, Jesya. Ya Bapa, saat ini kami berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kami berserah dalam tangan-Mu. Berikan kami penyertaan dan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Jesya untuk doanya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Helen mau tanya sama adik-adik. Siapa sih yang setiap pagi pas bangun tidur, ketemu papa sama mamanya bilang begini? Selamat pagi papa, selamat pagi mama. Siapa? Ada yang ke tangan, ada yang malu-malu, ada yang liatin papa mamanya. Nah, sekarang Kak Helen mau tanya, siapa yang di sini kalau bangun tidur bilang selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan? Siapa? Nah, kalau gitu hari ini kita mau mulai belajar untuk menyapa Tuhan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, kita mau menyapa Tuhan dulu dengan menyanyikan satu lagu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Halo teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan tadi, menyapa Tuhan, dan memuliakan Tuhan.
Tuhan pasti sangat senang sekali melihat adik-adik memuji Tuhan. Nah, kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Kenapa sih kita harus menyapa Tuhan? Karena itu, bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian, melalui doa, dan itu membuktikan kita mau mengenal Tuhan. Nah, salah satunya adalah kita mau membaca Alkitab. Kita ambil Alkitab kita mau baca beberapa ayat di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Adik-adik, ayat yang tadi kita sudah baca mengingatkan kita, Tuhan adalah gembala kita. Tuhan selalu akan memimpin kita karena Tuhan begitu baik buat kita. Adik-adik, masih semangat gak untuk memuji Tuhan? Pastinya semangat ya, karena memuji Tuhan itu gak akan pernah membuat kita jauh daripada Tuhan, malah membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Terlebih lagi adalah membuat Tuhan senang. Siapa yang di sini mau membuat Tuhan senang? Kak Helen sih mau. Bagaimana dengan adik-adik? Pastinya mau ya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi karena Tuhan sudah baik buat kita. Jadi, pujian yang kita nyanyikan ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik buat kita. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan
Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Aku bertahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Adik-adik, tadi kita semua sudah memuji Tuhan, dan lagu-lagu yang kita naikkan semua memberi kita semangat. Dan sekarang semangat itu nggak boleh dipadamkan dulu ya, karena sekarang kita mau pakai semangat itu untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini menaati Tuhan yang penuh kasih. Dan firman Tuhan hari ini akan diceritakan oleh Ibu Ayu. Namun, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau siapkan lagi hati kita dengan menaikkan satu buah pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Selamat pagi adik-adik yang manis, apa kabar? Ya, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang manis,
siapa di sini yang suka makan sayur? Ya, siapa di sini yang suka minum air putih? Adik-adik, sayur dan air putih itu sehat loh, ya, sehat. Nah, oleh sebab itu adik-adik harus rajin makan sayur dan minum air, ya, minum air putih. Nah, hari ini kita akan belajar seorang tokoh dalam Alkitab yang suka makan sayur dan minum air putih, tapi dia sehat, ya. Ayo kita buka Alkitab kita akan membaca dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Nah, hari ini kita hanya baca ayat 20 saja. Firman Tuhan katakan demikian. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, adik-adik yang manis, kita lihat di sini dalam firman Tuhan kita bahwa diceritakan seorang yang luar biasa bernama Daniel. Daniel yang begitu dikasihi Tuhan. Nah, Daniel punya 3 orang sahabat. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ya, pertama temannya adalah Hanaya yang sering disebut Sadrak. Yang kedua bernama Misael atau Mesak, dan Asaria biasanya disebut Abednego. Nah, Daniel artinya adalah Allah adalah hakimku. Ya, Allah adalah hakimku. Daniel adalah seorang nabi dari Bani Israel. Nah, ketika Daniel tinggal di istana, ya, bersama dengan teman-temannya, wah, begitu banyak godaan, ya, begitu banyak cobaan yang mereka harus hadapi bersama dengan temannya. Nah, tapi adik-adik, ya, adik-adik, kita lihat di sini bahwa, ya, Daniel bersama-sama dengan temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, bertekad untuk terus menjaga kekudusan hidup dan tidak mau berkompromi dengan dosa. Nah, di istana banyak sekali, ya, yang bisa menggoda dia, tapi Daniel dan ketiga temannya, karena dia rajin berdoa dan memuji Tuhan, mereka hidup berserah kepada Tuhan. Itulah yang menjadikan Daniel, ya, dan kawan-kawannya menjadi kuat melawan godaan. Nah, adik-adik yang manis, kita lihat di sini apa yang dihadapi oleh Daniel dan teman-temannya. Godaan apa? Cobaan apa yang mereka hadapi? Yang pertama adalah makanan. Ya, wah, adik-adik tahu kalau di istana raja itu makanannya enak-enak, ya. Makanannya tuh daging yang enak, ya, minuman yang mahal-mahal. Ya, mereka sajikan di meja, wah, luar biasa, ya, makanannya enak-enak, ya. Minumannya juga mahal-mahal. Nah, tapi Daniel dan kawan-kawannya tidak tergoda. Walaupun makanannya enak, daging, minuman yang mahal, dia tidak tergoda. Mereka lebih memilih apa? Makan sayuran, air putih. Nah, kenapa Daniel dan teman-temannya lebih memilih? Ya, memilih makan sayur dan minum air putih. Kenapa, adik-adik tahu? Ya, karena Daniel tahu bahwa makanan dan minuman yang telah dipersembahkan itu kepada dewa, ya, yang makanan
daging, minuman itu semua mereka sudah persembahkan kepada dewa. Nah, Daniel dan kawan-kawan kan sudah berkompromi, tidak mau menjaga kompromi dengan dosa dan tetap menjaga kekudusan. Tidak mau makan, minum yang sudah dicemarkan, yang sudah dipersembahkan oleh dewa. Ya, yang sudah dipersembahkan, mereka persembahkan dulu makanannya, minumannya kepada dewa, baru mereka makan. Nah, begitu ya kira-kira. Nah, adik-adik, tapi aneh ya adik-adik ya, dalam bacaan kita di sini dikatakan bahwa Daniel dan kawan-kawannya walaupun hanya makan sayur dan minum air putih saja, nah, tapi mereka jauh lebih sehat. Ya, firman Tuhan katakan mereka jauh lebih sehat, 10 kali lebih cerdas. Ya, dari siapa? Dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Nah, adik-adik, sekali lagi, walaupun Daniel hanya makan sayur, minum air putih, mereka jauh lebih sehat, 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan waktu itu. Nah, karena apa? Karena Allah melindungi, mengasihi Daniel dan kawannya. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa bila Daniel dan teman-temannya mendapat pujian, mendapat pujian dan jabatan yang luar biasa pada waktu itu, ya. Mereka mendapat pujian dan jabatan yang tinggi di negeri pembuangan dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, dari cerita ini mari kita berketetapan dan belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Rajin berdoa, jadi orang yang rendah hati, taat kepada Allah, karena Allah sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita, menyayangi adik-adik seperti Tuhan sayang dan mengasihi Daniel dan kawan-kawannya. Nah, adik-adik, hari ini kembali kita melihat bahwa Tuhan menyertai Daniel dan kawan-kawannya. Tuhan begitu mengasihi dia, walaupun dia banyak cobaan, godaan, tapi Allah melindungi, Allah memberikan kekuatan untuk menjaga dirinya agar dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Karena dia rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, ya. Dia lebih taat dari segala yang ada di dalam kerajaan itu. Dia lebih taat kepada Tuhan daripada orang lain. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini, ya, kembali mengajarkan kita supaya adik-adik, ya, tetap hidup kudus, tetap tidak kompromi dengan situasi keadaan apapun yang ada di sekitar kita. Nah, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Yuk kita berdoa, bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang sudah mengajarkan kepada kami agar kami tetap dapat menjaga kekudusan hidup kami. Kami tidak berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, untuk dapat bertahan melawan pencobaan, ajar kami untuk setia berdoa, ajar kami untuk setia memuji Tuhan, taat kepada Tuhan lebih dari apa yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai. Terima kasih Ibu Ayu yang sudah menceritakan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, kita mau mencontoh sikap yang baik dari Daniel dan juga teman-temannya. Masih ingat gak siapa aja? Tadi ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, kita mau mencontoh seperti mereka, selalu taat, selalu setia, dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan kita yang tidak baik. Nah, adik-adik, firman Tuhan walaupun sudah selesai diceritakan, kita mau terus belajar, kita mau terus mengingat apa yang kita sudah dengar hari ini. Lewat apa? Nanti lewat aktivitas yang nanti sebentar lagi akan diberikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana sih bentuk ketaatan kita yang lain? Salah satunya adalah adik-adik belajar untuk langsung mengerjakan aktivitas yang diberikan selesai dengan ibadah, supaya adik-adik setelah ibadah, adik-adik bisa melakukan aktivitas yang lain tanpa berpikir, aduh aktivitas saya belum selesai, aduh aktivitas saya belum dikumpul. Enggak seperti itu lagi, karena adik-adik sudah langsung menyelesaikannya setelah selesai ibadah. Nah, adik-adik, Kak Helen juga mau mengingatkan kalau adik-adik yang terbeban untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong kepada papa dan mama. Nanti papa dan mama yang akan mentransfer atau nanti bisa dikumpulkan dan dibawa ke gereja. Nah, ibadah kita sudah hampir selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita mau menutupnya di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah begitu baik buat kami, karena kami hari ini boleh Tuhan kasih kesempatan untuk beribadah bersama dengan teman-teman. Walaupun tidak tatap muka, walaupun secara online, kami tetap bersyukur. Terima kasih untuk pujian yang bisa kita naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu baik yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah mau selesai. Kiranya firman Tuhan tidak stop sampai ibadah ini selesai, tapi terus menggema, terus teringat di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Helen juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Oktober. Siapa aja ya? Nanti kita lihat siapa aja yang ulang tahun di bulan Oktober. Nah, untuk itu Kak Helen pamit. Sampai jumpa untuk ibadah selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.